Kalau khusus bikin itu ada karyanya 2 itu minim 15 jadi Mbak, satu hari. Oke. Nah, tapi kalau sekarang saya cari karyawannya susah, nggak pada mau. Nah, terus kerjanya tetap sendiri Mbak, bikinnya sendiri. Kampung Pandai Besi berada di Desa Kaligetas, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di kampung inilah Anda dapat menemukan pengrajin besi tempa yang membuat beragam alat pertanian. Terdengar suara riuh besi yang ditempa dengan palu besar. Seperti inilah aktivitas pandai besi di Desa Kaligetas. Adalah Bapak Sarmin, yang 40 tahun sudah melakoni pandai besi sejak tahun 1979 hingga saat ini. Sudah tak terhitung berapa banyak alat pertanian seperti sabit, bendo, dan pisau yang dihasilkan oleh tangan kerasnya. Bapak Sarmin merupakan generasi kedua pandai besi Desa Kaligetas, Mijen. Dari empu ya, empu pertama ini Mbak, yang namanya Bapak Sujak almarhum, empu pertama. Jadi kalau pandai-pandai gang ini kan ada 4, itu bisa mandi itu dari bapak saya itu, mertua saya Pak Sujak itu. Karena dia dulu belajarnya pertama itu kan ngajak adiknya, adik kandung itu yang namanya Bapak Karimin, ya terus dia bisa terus mendirikan sendiri, magang sendirilah, ya gitu lah, terus turun-temurun anak putu. Bapak Sarmin memulai aktivitasnya sebagai pandai besi dari pagi hingga sore tiba. Pertama-tama, beliau akan memilah besi tua, memotong beberapa bagian, kemudian membakarnya di arang. Setelah besi terlihat merah membara, besi siap ditempa sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ketika bara merah pada besi mulai memudar, Pak Sarmin akan membakarnya lagi di atas arang, kemudian menempanya lagi hingga pipih. Sementara Bapak Sarmin menempa, menantunya akan membantu memotong pipa besi untuk dijadikan pengunci gagang. Kerangka besi yang sudah menjadi sabit atau bendo akan digerinda atau diasah agar tajam. Jika telah selesai diasah, kerangka sabit atau bendo akan dipasang dengan gagang dari kayu. Kayunya pun tak sembarangan,
harus kayu mahoni atau kayu yang berkarakter keras agar tidak mudah patah ketika digunakan. Sabit atau bendo yang sudah dipasang dengan gagang akan dibakar lagi, kemudian dicelupkan ke permukaan air dingin dengan tujuan agar besi menjadi sepuh atau tua. Pak Sarmin mendapatkan bahan utama dari penjual besi tua di daerah Kota Semarang. Besi yang didapatkan biasanya dari kerangka mobil tua yang sudah tidak terpakai lagi. Besi tua yang dipilih adalah besi baja karena kualitasnya, sehingga peralatan pertanian yang dihasilkan lebih tajam dan kuat. Besinya itu saya beli, Mbak. Belinya saya dulu punya ke Semarang. Barito tuh. Sana kan banyak, Mbak, besi per mobil gini yang modelnya yang bagaimana lah ada. Nah ini kan Mbak, ini kan per masih utuh ya. Nah ini kan saya gerinda ini. Dan gerinda kan ini saya bakar situ, buat bungkuk terus dilepas ini yang ini. Nah ini prosesnya ntar kalau sudah lepas, nah ini ntar saya bakar lagi terus ntar digemblengi, dibentuk lah, bentuk seperti ini, Mbak, bentuknya ini. Tapi belum tipis gitu loh. Nah setelah bentuk ini ntar dibakar lagi sampai itu merah itu ya, terus dipukulin gemblengi itu. Gembleng. Nah, ini kan termasuk udah jadi, ini masih diproses lagi nih, masih digerinda, masih digigir lagi biar tajamnya bagus gitu, biar kualitasnya bagus, halus gitu. Nah, ini masih diproses 2 kali ini, Mbak. Biasanya ini tuh dijualnya gimana, Pak? Di pasar Gunung Pati. Iya. Harinya hari tertentu itu. Kalau hari Minggu Minggu Kliwon, hari Jumat ya Jumat Kliwon, pakai harus Kliwon lah gitu. Senanya ya yang terutama itu ya sabit itu, Mbak, yang iya, yang bikin ngarit itu. Yang agak ramai ya itu sabit itu. Kalau ada bendu, beso kan jarang lah. Ya ada tapi kan nggak begitu kayak arit. Kalau mau ada pesanan itu gawe ngene, iya bisa. Pokoknya tinggal mintanya yang itu bikin, bagaimana bentuknya saya bisa, Mbak. Asal yang nggak terlalu rumit loh gitu, agak aneh-aneh gitu. Berbeda dengan dahulu yang menggunakan sistem pompa, sekarang proses pembakaran arang menggunakan blower. Dulu pakai bukan gini, Mbak, sistem kayak pompa itu kelep. Nah, itu dulu kan blower, terus itu pakai putaran itu pakai alat sepeda itu gini, itu pakai duduk juga tuh. Itu kalau sendirian nggak bisa, masih repot sana sini, terus ini muter tuh sini lagi, waduh, bikin hari 2 aja lama tuh. Karena mundar mandir gitu kan ya. Sekarang kan tinggal cedet gitu, keluar angin bus gitu. Setiap harinya, Pak Sarmin bekerja menempa besi dibantu oleh istri dan menantunya.
Pak Sarmin mengaku mencari karyawan pandai besi kini susah. Tidak seperti dahulu, pengrajin pandai besi mulai krisis generasi. Sehari kalau dulu, sekarang saya punya karyawan itu punya karyawan 2, Mbak. Kalau satu hari itu bisa bikin 15, 20. Kalau nggak ada orang yang datang yang suruh perbaikin itu lajemin. Kalau khusus bikin itu ada karyanya 2 itu minim 15 jadi, Mbak, satu hari. Nah, tapi kalau sekarang saya cari karyawannya susah, nggak pada mau. Nah, terus kerjanya tetap sendiri, Mbak, bikinnya sendiri. Lika-liku menjadi seorang pandai besi juga dirasakan Pak Sarmin, seperti susahnya mencari karyawan atau penerus pandai besi. Beberapa kesulitan lain yang dihadapi Pak Sarmin adalah ketika mencari besi tua yang berkualitas. Selain itu, arang kayu jati pun tak selalu ada karena pengrajin arang jati pun mulai menurun. Kesulitannya itu, Mbak, itu ya karena apa ya? Karena bahan materialnya itu, yang satu besi, yang kedua material yang namanya apa tuh? Areng, ya itu kesulitannya. Itu kalau besinya itu kalau saya beli kok apa? Yang saya karban besi yang bagaimana lah gitu nggak ada lah, itu Mbak. Mau bikin ya terpaksa libur nggak bikin. Wah, ke besi ini kok ala-ala niku. Kula mboten gambel mawon. Daripada mangke kula pasarane besi sing mboten saya kok kula damel, mangke nek kula pasaraken mangke tiyang ingkang pembeli ini kecewa. Wah, aretmu malah kaya ngene kok, malah ora apik, ora kaya dhisik lah, ngoten niku kesulitan. Nah, terus yang kedua itu bahan bakarnya areng itu, Mbak. Kalau barangnya itu ke sana, daerah sana Wonoso, Mbak, belinya saya. Yang banyak orang bikin itu. Kalau sana pada libur nggak bikin itu ya itu saya libur, Mbak, bikin. Itu harus jati. Arengnya itu harus jati, Mbak, nggak kayu sembarangan gitu. Ya ada campuran tapi kan nggak begitu banyak lah gitu. Harus kayu yang keras-keras gitu. Areng jati itu kelebihannya, Mbak, ya, kalau bikin bakar ini cepat merah, murah semua apa itu namanya putih itu loh. Itu gideannya, gemblengannya terlalu rada empuk gitu. Kelebihannya itu. Beda karo kayu pohon-pohon biasa itu ya bisa merah, tapi gemblengannya agak kenyal gitu loh. Profesi pandai besi seperti Pak Sarmin mulai ditinggalkan anak muda karena dirasa berat. Padahal peralatan untuk membantu bidang pertanian, perkebunan, dan juga nelayan ini masih sangat dibutuhkan.